Pria ini hanya berdiri. Satu jari kaki untuk berlatih tapa selama 2000 tahun. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, mulai bergerak menuju matahari. Apakah seluruh kulit tubuh terbakar? Juga menolak untuk memperlambat. Dewa Matahari dibujuk oleh keinginannya. Inkarnasi menghentikannya. Tanyakan padanya apa yang dia ingin diberkati. Surkdaman berkata, dia ingin menerima penghormatan orang seperti dewa. Berdiri di posisi tak terkalahkan. Dewa Matahari berubah menjadi pot emas. Di dalamnya ada 3 pil peri. Selama pria itu menahannya di tenggorokannya, hidup tidak akan yang bisa membunuh dia. Surkdaman menelan pot emas di tenggorokannya. Seluruh orang itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Sejak saat itu ia mulai mengaku sebagai dewa. Mengamuk tak terkendali di 3 kerajaan. Memaksa semua orang suci dan peri. Mengakuinya sebagai raja alam semesta. Atas permintaan para dewa, Wisnu datang untuk menasihatinya. Akibatnya, lawan sama sekali tidak menghormati. Membuang kapak raksasa. Wisnu menyerang balik dengan roda sakti. Tapi itu tidak memotong lehernya. Surkdaman juga bisa mengendalikan roda dewa. Mengembalikannya ke tangan Wisnu. Menuntut pembalasan. Memberitahu Wisnu tinggal di negaranya selamanya. Dan menjadi dewa penjaga di sini. Wisnu sangat mengagumi kekuatannya. Segera menyetujui persyaratannya. Tapi selama Surkdaman sedikit tidak menghormati dia, dia akan segera pergi. Kaisar segera membeku. Jelas menyelamatkan yang dia undang. Menjadi asisten musuh. Tapi ada berkah bersama. Setelah dilindungi oleh Wisnu, Surkdaman mulai melakukan kejahatan tanpa dendam apapun. Dari 3 dunia, hanya Kedipan yang tersisa. Keluarga Santokama menolak untuk menerima dominasi Surkdaman. Hari itu, seluruh keluarga mengadakan upacara pengorbanan api. Lalu Surkdaman datang diam-diam seperti kematian. Setelah peringatannya diabaikan oleh Kama. Lalu ambil pisau besar 3 meter itu. Hendak memotong tangan kanan Kama. Memaksanya untuk menghentikan. Tapi api tiba-tiba meledak ke langit. Sein Kama tidak terluka. Dan Surkdaman melihat sosok para Brahman dalam nyala api altar. Siapa ini? Berani menantang posisi saya. Kama mengambil kesempatan untuk memberitahu dia. Pemandangan tadi adalah pertanda kehancurannya. Siapapun yang berani mengganggu gajah kurban akan benar-benar dimusnahkan. Hati Surkdaman sedikit marah. Ini seperti dia di luar kendali dan memberitahu semua orang. Jika tidak menyembah dia, harus keluar dari 3 alam. Kama langsung setuju dengan senang hati. Bahkan harus pindah ke gurun menunggu untuk mati. Dia juga sama sekali tidak serakah untuk hidup dan takut mati. Melihat seluruh keluarga dengan bangga pergi, Surkdaman hanya bisa curhat. Kemarahan di pondok kosong. Di sisi ini, untuk meminta cara hidup, Tuhan memimpin para dewa untuk berdoa di bawah laut. Dia khawatir cahaya api akan mengarah ke Surkdaman. Jadi taruh saja pinang di atas karpet. Dengan tulus meminta bantuan para Brahman. Untungnya, para Brahman tidak memperhatikan detailnya. Merasakan ketulusan mereka dan muncul. Membawa cahaya harapan bagi para dewa. Inkarnasi keduanya akan lahir di gurun. Untuk mengakhiri kejahatan Surkdaman. Di sini, Parvati melemparkan sepiring mutiara kepada berhala saudaranya Wisnu. Selama bertahun-tahun, untuk menjadi seorang ibu, dia sedikit gila. Benar, pelayan menyiapkan buayan untuk tidur. Adalah membuat mereka membuat mainan siang dan malam tanpa henti. Membuat seluruh Saurasena sengsara. Akhirnya suatu hari, Wisnu muncul dari dalam patung. Membimbingnya ke gurun. Membawa kehidupan bagi keluarga suci. Parvati sangat gembira. Segera tarik Siba untuk memulai. Kemana kalian berdua pergi? Kehidupan meluap di sana. Sungai Gangga di roti Siba. Juga sumber kehidupan. Ke gurun. Untuk membuktikan imanmu, Parwati.
Mulai bermeditasi siang dan malam di dalam gua. Di bawah asuhan istri Sein Kama. Ketekunan yang begitu sulit. Satu sirkuit selama 12 tahun. Hingga suatu malam runtuh. Gua bersinar dengan cahaya ilahi. Para Brahman yang menjelma berjanji bahwa dia akan datang besok pagi. Sebagai anak laki-laki. Setiap detik setiap menit setelah itu. Semuanya adalah siksaan tanpa akhir bagi Parvati. Belum pagi dia sudah bangun. Memanggil semua orang untuk membersihkan kamar. Bersiap menerima anaknya. Saat matahari terbit. Akhirnya, satu panggilan ibu. Terdengar di hutan. Parvati bermeditasi selama 12 tahun. Akhirnya menunggu anaknya datang. Panggilan seorang ibu bergema di hutan. Dia segera menyerang seperti anak panah yang meninggalkan busur. Satu pasang kaki kecil yang gemuk. Muncul dalam cahaya ilahi yang menyilaukan. Ibu dan anak itu berlari ke arah satu sama lain. Saling berpelukan erat, air mata kebahagiaan. Semua orang tidak bisa tidak berseru dengan gembira. Penyelamat mereka akhirnya datang. Tapi bagaimanapun, Ganesha adalah bayi yang baru lahir. Tidak bisa menghindari kenakalan. Parvati sedikit terganggu. Dia tidak bisa ditemukan dimanapun segera. Pagi-pagi sekali, itu menyebabkan hutan menjadi kacau seperti ayam terbang dan anjing menggonggong. Semua orang membalikkan seluruh hutan. Baru tahu dia sendiri memetik bunga lili untuk ibu. Pilih daun bodi untuk ayah. Memang benar bahwa orang mencintai dan membenci. Karena kejadian ini, Parvati membuat 3 kesepakatan dengannya. 1. Tidak boleh pergi sebelum pamit. 2. Jangan tinggalkan hutan Tantu. 3. Hanya bisa bermain dalam pandangannya. Dewa Ganesha setuju tanpa ragu. Ditarik oleh teman-teman kecil untuk bermain. Orang menyarankan untuk memainkan tongkat panjang tongkat pendek. Ganesha bilang dia tidak bisa pergi jauh. Orang-orang menyarankan untuk main karung pasir. Dia khawatir terluka. Orang enggan, hanya bisa beralih ke lomba lari. Ganesha merasa lelah lagi. Semua orang khawatir ketika mereka melihat ini. Anak ini pemalas dan pengecut. Bagaimana Anda bisa menghadapi Asura yang brutal? Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, Ganesha bisa buang bahaya dengan tenang saat bermain. Sisi ini, Surkdaman meminta orang-orang kudus berbaris untuk menyembahnya. Siapapun yang tidak menyerah akan dipukuli sampai mati di tempat. Kekejaman brutal seperti itu membuat orang sangat marah. Tapi orang bijak Royan juga ada di jajaran. Dia mengumumkan berita keturunan para Brahman dan bernubuat, Surkdaman akan mati di tangannya. Surkdaman mengingat Dewa Gajah dalam pengorbanan api. Seketika ada rasa takut di hati. Dia memutuskan untuk menghancurkan pohon muda itu. Sebelum berakar, Gagak akan menangkap orang suci. Dipanggil dengan cepat kembali ke sarang. Makan dan minum dengan nyaman, sendawa satu napas. Kalajengking simpanse mengikuti di belakang. Mengibaskan ekornya sekali, menyebabkan orang suci itu jatuh. Langsung tertelan. 2 jenderal yang kuat ini dikirim untuk berurusan dengan Dewa Ganesha. Ketika burung gagak datang, Ganesha sedang bermain petak umpet dengan teman. Perut birnya yang besar segera ditemukan. Tapi dia bermain buruk. Mengatakan hanya perutnya yang ditemukan. Jadi tidak ingin menjadi penangkap. Teman-temannya meniup hidung mereka padanya. Gagak juga merasakan misi kali ini. Benar-benar sedikit tersesat. Pada giliran berikutnya, diam-diam menyergap di belakang. Tapi Ganesha tiba-tiba bersin. Tertangkap oleh teman lagi. Dia dengan enggan keluar dari semak-semak. Gagak tidak bisa mengerem tepat waktu. Jatuh tertelungkup di tanah. Itu panik dan bersembunyi di balik pohon. Bersiaplah untuk meluangkan waktu ketika Ganesha menutup matanya untuk menghitung. Akan menyerang. Beberapa detik lagi. Anda akan menemukan diri Anda di mulut saya. Tapi itu baru saja mendekati. Ganesha membuka matanya lebar-lebar. Mengancamnya untuk buru-buru mengubah arah.
menabrak pohon dengan keras. Ganesha seperti memiliki mata yang tembus pandang. Mudah menemukan 4 teman. Tapi matanya masih mencari-cari. Ketika Gagak yang cemas itu terungkap, dia melihat lagi. Bibi menyelinap permen di kamar. Sayangnya ini yang terakhir. Dia menurunkan tirai secara tidak sengaja. Mengejar anak-anak keluar jendela. Semua orang ingin mengeluarkan air liur. Tapi hanya bisa menunggu di halaman. Saat ini, ada anak laki-laki yang cerdas. Menemukan setetes madu di kaki Ganesha. Langsung bergegas untuk menghapus. Dan kemudian menjilat tangannya dengan gembira. Gadis itu juga meniru. Mencuri madu di kaki kanan. Bertelanjang kaki Dewa Ganesha. Segera menjadi kelezatan. Semua orang melihat ke atas. Di pohon, ada sarang lebah besar. Dewa Ganesha mengulurkan tangannya. Tunggu. Gagak itu kembali mengambil dahan dan melemparkannya. Anak-anak takut untuk melarikan diri. Dewa Ganesha selesai makan madu. Baru ikuti teman. Hanya menyisakan burung Gagak yang dikelilingi oleh lebah madu. Dia digigit sampai bengkak mukanya. Saat marah, telan lebah di perutnya. Tanpa diduga, tindakan dia selanjutnya benar-benar membuat marah Ganesha.